Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hari-hari ini kita menghadapi musibah besar yang kita kenal dengan merebaknya wabah coronavirus disease 19 yang dikenal dengan singkatan COVID-19. Ini gejala wabah itu bukan sesuatu yang baru. Sudah lama, sudah bermilenium. Tidak hanya berabad tapi bermilenium wabah itu ada, dan wabah itu banyak menjadikan manusia terserang dan akibatnya juga banyak yang meninggal dunia. Pada zaman Rasulullah wabah itu sudah ada. Pada zaman sahabat wabah itu ada, dan pada zaman-zaman awal kemerdekaan di Indonesia juga ada dikenal wabah kolera. Kalau sekarang akhir-akhir ini ada flu burung, ada wabah corona. Hampir semua orang dari berbagai lapisan sosial, atas, menengah maupun bawah, orang kota, orang desa, takut akan adanya wabah ini karena tidak terduga tiba-tiba kemudian kena sakit, dan setelah sakit itu tidak lama kemudian meninggal. Disinilah muncul ketakutan yang sangat luar biasa di berbagai kalangan. Bagi orang-orang yang memiliki cukup ilmu pengetahuan, mereka tahu bahwa semua penyakit itu bisa dihindari, bisa dicegah, dan semua penyakit itu juga ada obatnya. Begitu juga orang beragama yang pandai, yang alim dalam agama tahu bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Jadi kalau sudah saatnya mati, tidak ada obatnya. Meskipun manusia, baik yang alim dalam ilmu pengetahuan maupun yang alim dalam agama, itu mengerti bahwa semua penyakit itu ada obatnya, tetapi rasa takut itu masih bergelayut di pikiran manusia. Nah, bagaimana ini persoalan ini? Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dalam keyakinan bahwa Tuhannya Allah, turunlah para malaikat kepada mereka yang memberikan kabar kepada mereka agar jangan takut dan jangan sedih, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang surga. Di sini, di ayat ini dijelaskan bahwa untuk mengatasi rasa takut itu ada resepnya, ada formulanya, sudah ada. Yaitu apa? Rob
Rabbunallah. Qalu Rabbunallah, mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dipakai kata Rabbunallah. Rabb itu artinya yang menciptakan, Rabb itu artinya yang memelihara, Rabb itu artinya yang menjaga, dan seterusnya. Nah, kalau sudah berkeyakinan bahwa Rabbnya adalah Allah, Tuhannya Allah, maka dampaknya adalah sakit, sehat, meninggal, panjang umur, itu ada di tangan Allah. Tidak perlu takut. Siapapun kalau sudah pada saatnya akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Tak ada yang bisa mencegah kematian, mempercepat kematian, memperlambat kematian, tidak ada. Jadi itu semua sudah ada dalam kepastian dan di tangan Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Allah gak perlu takut. Berbagai balak, berbagai bencana, berbagai musibah yang ada itu, apakah itu membuat celaka atau membuat bahagia, gak perlu takut. Ada Allah, Allah yang memelihara kita. Ada orang yang mau dicilakai, diciderai oleh orang lain, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Tidak bisa cilaka orang itu. Orang yang menganggap bahwa dirinya aman, bahwa dirinya kuat, bahwa dirinya itu hebat, di mata Allah tidak ada apa-apanya. Di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Sedikit saja terjerumus, jatuh dari kamar mandi, orang itu kemudian tidak bisa berdiri lagi, gak bisa bangun, dan akhirnya mengembuskan nafasnya. Itu yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau manusia itu sudah sampai ajal, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu, mengapa takut? Gak perlu ada ketakutan-ketakutan yang semacam itu. Tetapi waspada itu harus. Waspada itu harus. Hati-hati itu harus. Misalnya, kayak ketika sedang mewabah corona semacam ini, para ahli mengatakan bahwa corona itu bisa dicegah, bisa dihindari. Maka kita harus mencegah dan menghindarinya. Salah satunya adalah dengan social distance, yaitu menjaga jarak sosial. Dan yang semacam ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau berada di tempat yang kena wabah, engkau jangan keluar. Dan kalau engkau yang sudah ada di luar, jangan masuk ke daerah yang terkena wabah. Oleh karena itu, apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah dan oleh para ulama pada saat ini hendaklah dipatuhi, karena itulah ikhtiar kita. Bukan berarti kita takut, tetapi kita berjaga-jaga, berhati-hati dan berikhtiar agar supaya tidak terkena paparan atau dampak dari virus corona yang sangat mematikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.